satu sudah ada permintaan maaf terutama dari Dirjen Aptika dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengunduran diri. Yang kedua, diinformasikan bahwa Pertas sudah memberikan kunci untuk mendekripsi sistem yang dienkripsi melalui ransomware. Tetapi itu belum kemudian bisa dikatakan bahwa situasi krisisnya sudah betul-betul berakhir gitu ya. Saya ingin mengatakan wajar kalau kemudian ada kompleksitas, ada kerumitan, ada persoalan kesimpang siuran, kesemrawutan di dalam operasionalisasi dari SPBE. Nah, kemudian salah satunya berdampak insiden keamanan siber kemarin yang saya katakan itu sudah masuk kualifikasi sebagai krisis siber nasional. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama, program Buka Kartu. Peretasan Pusat Data Nasional sepertinya berakhir anti klimaks. Setelah Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo mengundurkan diri, kemudian seakan-akan semua dianggap selesai. Apalagi kemudian hacker telah memberikan kuncian gitu ya kepada pemerintah, dan seakan-akan kita kembali ke bisnis as usual. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya pemerintah mengembangkan sistem ya dan tata kelola di bidang keamanan data masyarakat. Mengingat Indonesia sendiri sudah mendorong atau pemerintah sendiri mendorong kita masuk ke ya industri 4.0 misalnya. Hal-hal yang semuanya melibatkan teknologi digital. Nah, untuk membahas itu, kita sudah kedatangan seorang narasumber istimewa, Mas Wahyudi Jafar. Beliau adalah Direktur Eksekutif Elsam untuk periode 2021 hingga 2025. Kita sapa dulu Mas Wahyudi. Mas Wahyudi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Adnan. Apa kabar? Kabar sehat, Mas Wahyudi. Terima kasih ya sudah mampir di kanal kita. Mas Wahyudi, ini sebagai salah satu pegiat di keamanan data publik dan data pribadi ya, terutama ya. Ya. Ini apa yang teman-teman Elsam lihat ketika seakan-akan serangan hacker ke Pusat Data Nasional itu berakhir anti klimaks? Ketika semuanya mengatakan sudah selesai dan akhirnya kembali ke bisnis as usual mode-nya gitu ya. Ya. Ada catatan soal ini, Mas Wahyudi? Ya, pertama terkait dengan peretasan terhadap sistemnya sendiri ya, Pusat Data Nasional sementara. Sebenarnya dengan pemberian password untuk melakukan dekripsi di atas pengujian atau enskripsi yang dilakukan oleh hacker melalui ransomware tadi, itu sebenarnya ada satu hal yang membuka pertanyaan besar yang semestinya itu bisa dilakukan proses investigasi lebih lanjut gitu kan. Karena apa? Karena dari semua insiden keamanan siber di seluruh dunia, 90% penyebabnya, faktornya itu adalah human error. Artinya bahwa jangan-jangan di kasus ini itu bukan kemudian dikarenakan begitu hebat dan begitu canggihnya hacker untuk kemudian bisa mengirimkan ransomware terhadap sistem PDNS, tetapi ada kemungkinan kelengahan-kelengahan yang tadi membuka ruang masuknya pihak yang tidak berwenang ke dalam sistem tersebut gitu kan. Karena kan di media sosial juga terungkap ya informasi-informasi terkait dengan salah satu orang yang dianggap atau diduga menjadi bagian dari subkontraktor pelaksanaan dari pembangunan infrastruktur PDNS ini yang mengungkap username dan password dari PDNS ini gitu kan. Nah, itu kan satu juga ya, artinya bisa diselidiki secara lebih mendalam oleh Badan Siber dan Sandi Negara ya, BSSN gitu kan. Karena memang kalau misalnya dari seluruh pemrosesan yang dilakukan ternyata tidak ada anomali-anomali yang menunjukkan adanya upaya untuk masuk ke dalam sistem secara paksa di luar login secara normal,
itu kan berarti ada kemungkinan bahwa hacker ini bisa masuk atau peretas ini bisa masuk dengan mudah dengan memanfaatkan username dan password yang tersedia gitu kan. Nah, ini yang mestinya juga ditindaklanjuti karena itu akan sangat menentukan langkah-langkah berikutnya dalam hal bagaimana melakukan istilahnya higienisasi gitu ya sistem sebelum dia dioperasikan kembali gitu kan. Sejauh mana sih pembersihan yang dilakukan gitu kan terhadap sistem yang digunakan untuk pemrosesan data-data kementerian lembaga sebagai basis dari pelayanan publik ini gitu kan. Termasuk kemudian langkah-langkah penegakan hukum yang bisa dilakukan gitu kan. Karena undang-undang kita sudah menyediakan mekanisme-mekanisme penegakan hukum, misalnya ketika ada tindakan intrusi terhadap satu sistem elektronik yang dilakukan secara semena-mena atau bukan otoritasnya ataupun kemudian bukan wewenangnya itu. Nah, itu yang kemudian nanti juga bisa menjadi satu tindakan yang harapannya bisa memberikan efek jerah juga, terutama bagi pengelola sistem elektronik pemerintah, termasuk juga upaya-upaya lanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari pemerintahnya, dari pengelola pusat data nasional ini, gitu kan, ataupun juga pusat data nasional sementara, sehingga ada juga perbaikan-perbaikan di level manusianya atau people-nya. Jadi tidak semata-mata teknologinya, tapi people-nya itu juga harus diperbaiki kapasitas dan kesadarannya. Nah, oleh karenanya kemudian meskipun tadi satu sudah ada permintaan maaf terutama dari Dirjen Aptika dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengunduran diri. Yang kedua diinformasikan bahwa Pertas sudah memberikan kunci untuk mendekripsi sistem yang dienkripsi melalui ransomware. Tetapi itu belum kemudian bisa dikatakan bahwa situasi krisisnya sudah betul-betul berakhir gitu ya. Perlu ada langkah-langkah lanjutan yang memastikan bahwa sistem itu bisa bekerja secara normal dan secara penuh dalam kontrol dari pengelola sistem pusat data nasional sementara. Itu satu hal. Nah, kemudian yang lain dalam konteks tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, SPB atau e-gov ya, karena kan itu salah satu janji presiden ya. Pertama-tama kalau kita mengikuti kampanye Presiden Jokowi 2014 maupun 2019 itu kan selalu mengatakan digitalisasi layanan publik, digitalisasi layanan pemerintahan kan. Nah, itu yang kemudian kan ditindaklanjuti dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di situ ada pembagian peran kementerian lembaga, termasuk juga kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kementerian lembaga, termasuk juga pemerintah daerah, untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Gitu kan. Nah, salah satu infrastruktur penting dari SPBE itu adalah PDN, Pusat Data Nasional, yang itu disediakan oleh Kominfo dalam hal ini. Dan juga kemudian pusat data lain yang dikembangkan, yang dikelola oleh lembaga istilahnya, karena kan ada kemungkinan lembaga-lembaga negara di luar eksekutif juga mengembangkan pusat data sendiri seperti Mahkamah Agung, DPR dan sebagainya, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Ya, tetapi kemudian di situ catatannya harus ada interoperabilitas antara satu pusat data dengan pusat data yang lain, termasuk juga kemudian memastikan bahwa ini menopang pelaksanaan program Satu Data Indonesia mengacu pada peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Nah, satu aspek yang lain adalah terkait dengan keamanannya, di mana kemudian urusan terkait dengan memastikan keamanan dari sistem elektronik atau sistem informasi pemerintah itu ada pada BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, di mana kemudian BSSN juga sudah mengeluarkan peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 yang di situ diatur prasyarat-prasyarat, langkah-langkah di dalam melakukan audit keamanan, asesmen keamanan untuk memastikan keamanan dari sistem informasi atau sistem elektronik yang dikembangkan, yang dikelola oleh pemerintah untuk mencapai salah satunya adalah tujuan perlindungan data, bahasanya demikian gitu. Nah, ini yang mestinya bisa secara konsisten juga diterapkan dalam keseluruhan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk dalam penyediaan infrastruktur data centernya. Nah, itu satu pijakan. Nah, kemudian dalam perkembangannya
di tahun 2022 ternyata Presiden mengeluarkan satu peraturan baru lagi. Peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang infrastruktur SPBE, infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang kemudian wewenang untuk mengoperasikan Perpres 132 2022 itu diserahkan kepada Kementerian Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi gitu kan. Nah, ini beda lagi institusinya gitu kan. Muncul aktor baru dalam konteks pengembangan SPBE. Nah, ternyata menjelang berakhirnya periode Presiden Jokowi di 2024 ini ternyata kan capaian dari pengembangan SPBE dianggap belum eksponensial gitu ya, belum signifikan gitu kan. Sehingga kemudian keluarlah Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan gitu kan. Di mana kemudian ditunjuklah Peruri, Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia, untuk membantu mengakselerasi Muncul lagi aktor baru. pelaksanaan SPBE. Beda lagi aktornya. Ini kan kelihatan. Jadi tujuan akhir adalah keterpaduan layanan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan layanan, tetapi dalam operasionalisasinya itu sangat sektoral, itu kan, di mana dalam setiap penciptaan regulasi itu selalu ditindaklanjuti dengan penunjukan aktor baru sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasionalisasi dari regulasi itu. Itu satu soal, gitu kan. Jadi kemudian saya ingin mengatakan wajar kalau kemudian ada kompleksitas, ada kerumitan, ada persoalan kesimpang siuran, kesemrawutan di dalam operasionalisasi dari SPBE. Nah, kemudian salah satunya berdampak insiden keamanan siber kemarin yang saya katakan itu sudah masuk kualifikasi sebagai krisis siber nasional, gitu kan. Nah, ini yang kemudian mestinya dari situasi-situasi tersebut tidak kemudian tadi Mas Adnan mengatakan business as usual, kembali lagi, oke, diproses lagi datanya dan sebagainya, tanpa ada satu proses audit yang menyeluruh terkait dengan SPBE ini, implementasi SPBE, maupun juga redesigning, termasuk kemudian penyusunan strategi kembali bagaimana arah pengembangan dan implementasi SPBE ke depan gitu kan. Sehingga kemudian publik juga percaya dengan langkah-langkah dan strategi-strategi yang dikembangkan oleh pemerintah. Saya hampir yakin bahwa masyarakat hari ini bertanya-tanya ketika kemudian pemerintah menggalakkan kembali masyarakat untuk menyerahkan datanya dengan mengatakan bahwa kami akan melakukan transformasi digital layanan pemerintahan dari insiden dari kegagalan kasus pusat data nasional sementara. Gitu. Ya, Mas Wahyudi, ini kalau ngomong soal review atau audit ya terhadap tragedi nasional kemarin ya dalam bentuk pertasan PDN, kan sebenarnya yang harus melakukan itu BSSN. Pertanyaannya, seberapa kredibel BSSN bisa melakukannya? Karena bagaimanapun kalau kita juga review informasi yang disampaikan di berita-berita dan termasuk sosial media ya, karena netizen kita ini kan memang cepat bekerja gitu ya kalau urusan-urusan seperti ini. Ternyata kepala BSSN-nya sendiri adalah orang yang tidak ada background teknologi informasi sama sekali gitu. Nah, ini kan mungkin akan menjadi satu organisasi yang jatuh pada fungsi-fungsi birokrasi saja daripada membangun atau mendorong transformasi ya pemerintahan berbasis digital yang ada mimpinya itu di misalnya Presiden Jokowi gitu. Kira-kira ini bagaimana jalan keluarnya ketika BSSN punya problem cukup struktural gitu ya karena penempatan orang-orangnya yang tidak merit gitu, tidak mengedepankan meritokrasi. Pada saat yang sama kita ini punya masalah. Dan masalah itu harus diaudit supaya ketahuan ini problemnya ada di mana nih titik-titik rawannya. Dan dari sana kemudian pemerintah bisa membangun kembali sistem keamanan yang lebih baik. Gimana Mas Wahyudi? Ya, jadi kan kalau dari insiden yang terjadi, mestinya BSSN itu kapasitasnya hanya terkait dengan investigasi keamanan, insiden keamanan sibernya, gitu kan. Jadi mengidentifikasi kira-kira apa faktor penyebab dan kemudian langkah mitigasi keamanan apa yang harus dilakukan untuk memastikan sistem keamanan ke depan itu andal. Gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan yang lain adalah apakah ketika
pusat data nasional sementara ini dioperasikan, itu sudah dilakukan asesmen keamanan atau belum oleh BSSN. Saya menduga jangan-jangan ya memang itu belum dilakukan gitu kan. Jadi BSSN oke, mereka mengeluarkan aturan, tapi karena tadi ada problem soal sektoralisme, jadi ya jangan-jangan mereka tidak dilibatkan dari proses asesmen keamanan di awal gitu kan. Itu satu hal. Dan yang kedua kan seringkali kemudian ini kebiasaan kan di Indonesia, audit atau asesmen keamanan itu kan hanya dilakukan sekali pada saat awal, tetapi kemudian tidak secara reguler itu dilakukan. Padahal kan sistem itu kan terus mengalami perkembangan dan kemudian ancaman keamanan terhadap sistem sibernya itu kan juga terus mengalami perkembangan gitu kan, karena teknologinya juga semakin berkembang. Itu satu hal. Yang kedua terkait dengan auditnya adalah kalau kemarin kan kita dengar dari Presiden setelah rapat kabinet terbatas itu kan menunjuk BPKP ya untuk melakukan audit gitu kan. Tapi kan ini bukan semata-mata problem soal pengadaan, keuangan, dan seterusnya, akuntabilitas dalam hal pengadaan dan sebagainya. Ada sisi-sisi yang lebih luas, yang lebih harus dibaca secara lebih menyeluruh, komprehensif, holistik gitu kan, yang mestinya itu melibatkan beberapa kementerian sekaligus, termasuk juga kemudian para ahli yang memang secara profesional memiliki kapasitas untuk terlibat di dalamnya itu kan. Bicara soal desain SPBE itu kan tidak semata-mata tanggung jawabnya ada di BSSN maupun Kominfo gitu kan. Meskipun Kominfo punya roadmap Indonesia Digital 2045, tapi kan bukan berarti bahwa kontrolnya itu ada di pemerintah gitu kan. Yang lain kan yang harus kita pertimbangkan kan indeks e-government kita itu kan masih rendah dibanding negara-negara ASEAN yang lain gitu kan. Nah, ini yang kemudian harusnya presiden dalam hal ini, karena kan penanggung jawab utamanya itu kan presiden. Yang punya program prioritas SPB itu kan presiden. Jadi mestinya presiden ini mengambil kepemimpinan untuk kemudian melakukan audit secara lebih komprehensif dengan melibatkan kementerian lembaga terkait, termasuk juga kemudian tenaga-tenaga atau ahli-ahli profesional yang bisa berkontribusi secara penuh, secara tepat di dalam proses audit ini gitu kan. Jadi pemerintah itu kan gemar membentuk satgas ya, satuan tugas gitu kan, atau tim independen itulah kira-kira. Tim pencari fakta. Ini kan misalnya kan yang terkait dengan kasus ini kan sebelumnya kan ada satgas judi online gitu kan. Yeah. Nah ini dalam konteks PDN, ketika misalnya memang ada keseriusan dari presiden bahwa ini adalah masa depan pemerintahan terkait dengan digitalisasi layanan pemerintahan, terkait dengan kelanjutan implementasi SPBE, mestinya juga secara serius presiden merespon dengan membentuk satu tim yang dia multi stakeholder gitu kan, melibatkan berbagai kementerian sekaligus, termasuk juga ahli-ahli yang memang profesional di bidang ini gitu kan, untuk satu melakukan proses audit ya atas seluruh pilar yang dikembangkan dalam pengembangan SPBE. Itu satu hal, apakah sudah tepat atau belum. Yang kedua, melakukan redesigning atas pelaksanaan dari SPBE itu gitu kan, sehingga jelas gitu kan aktor-aktor pertanggung jawabnya itu siapa saja sih kementerian yang dilibatkan, termasuk kemudian mekanisme koordinasinya itu seperti apa itu kan. Ini kan tidak bisa ketika misalnya tidak ada jembatan untuk proses koordinasi antar kementerian yang bertanggung jawab dalam pengembangan SPBE. Kan tidak mungkin kita meminta BSSN mengkoordinasi Kominfo atau sebaliknya, meminta Kominfo mengkoordinasi BSSN, mengkoordinasi Kemenpan RB, mengkoordinasi Peruri yang berada secara garis supervisi di bawah Kementerian BUMN dengan kementerian-kementerian yang lain gitu loh. Jadi tata laksananya itu tidak diatur di dalam pengembangan SPBE ini. Ini yang kemudian menjadi soal ya. Meskipun tadi ada arsitektur SPBE Perpres 132 2022, tetapi kan lagi-lagi apakah tepat ketika kemudian itu sepenuhnya diserahkan kepada Kemenpan RB? Karena ini kan tidak semata-mata berkaitan dengan bagaimana tugas dari birokrasinya gitu kan, tetapi ada aspek-aspek yang terkait dengan perencanaan, penyediaan sistem, penyediaan infrastruktur, bagaimana memastikan keamanan dan andalannya, dan berbagai hal lain yang nantinya akan menopang bekerjanya SPBE ini gitu kan. Oleh karenanya kemudian mestinya presiden itu secara serius merespon ini, mengambil tanggung jawab penuh gitu kan, memimpin proses audit, termasuk juga kemudian memastikan adanya desain yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan target-target yang akan dicapai untuk pelaksanaan
SPBE gitu kan. Tidak semata-mata kemudian respon presiden hanya berkaitan dengan bagaimana penanganan insiden PDNS-nya gitu kan. Karena itu hanya satu soal terkait dengan serangan terhadap pusat data nasional sementara. Karena kan pusat data nasional itu hanya satu pilar dari infrastruktur SPBE. Ada pilar-pilar lain yang kemungkinan juga akan menemui, akan terjadi persoalan-persoalan yang mungkin lebih berat dibanding insiden yang menimpa pusat data nasional sementara. Ya, Mas Wahyudi, ini terakhir ya. Poinnya seringkali ya, ketika kita ngomong soal aktor yang beragam dari satu kementerian, lembaga, dan yang lain, itu tadi sudah disinggung soal problem koordinasi ya. Ini masalah klasik lah di Indonesia ya. Betul. Koordinasi antar kementerian itu lemah, meskipun sudah ada menteri koordinator di berbagai macam bidangnya, ya tetap saja masalahnya adalah pada koordinasi gitu ya. Ya. Nah, pada saat yang sama, respon-respon atas persoalan yang kita hadapi termasuk dalam isu peretasan ini kan munculnya ide-ide proyek yang baru gitu ya, yang mungkin kapasitas atau value proyeknya itu bisa ratusan miliar lagi. Yang ini tujuannya sangat kasuistik gitu ya, tidak masuk dalam mungkin kerangka besar dari pengembangan keamanan digital di Indonesia, akan tetapi karena ada justifikasi insiden peretasan, akhirnya mungkin program itu juga disetujui, dijalankan. Sementara kemarin Bu Sri Mulyani menyatakan ya sebenarnya proyek atau alokasi anggaran untuk pengembangan data pemerintah itu sampai 700 miliar satu tahun gitu ya. Dan itu tentu kemudian relevan lah BPK untuk mengaudit atau BPKP mengaudit bagaimana skema belanjanya dan lain-lain. Nah, ini kok kita masuk dalam jebakan yang sama, Mas Wahyudi. Ya. Ketika ada masalah direspon proyek baru, ketika ada masalah direspon proyek baru, sementara koordinasinya tadi nggak jalan gitu. Nah, ini bagaimana mengatasi hal-hal klasik semacam ini sehingga kita itu bisa belajar lah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, pertama bahwa sebenarnya situasi itu kan dimunculkan atau diakibatkan karena ego sektoralisme yang terlalu kuat sebenarnya. Kalau dalam konteks keamanan siber ini sudah terlalu mature ya istilahnya ya di tiap kementerian lembaga, bahwa mereka hanya akan mengikuti apa yang diatur oleh regulasi, oleh legislasi, oleh kebijakan yang mengatur lembaganya. Mereka tidak akan tunduk pada regulasi yang tidak secara langsung mengatur lembaga mereka. Itu satu hal. Nah, ini yang kemudian membutuhkan semacam penerabas, bagaimana sekat-sekat sektoralisme tadi itu bisa bisa dipotong dan kemudian ada satu kepemimpinan yang bisa mengkoordinasi seluruh bisnis proses dari pengembangan SPBE, sehingga kemudian ketika terjadi insiden tidak direspon dengan usulan proyek baru yang lagi-lagi proyek itu juga dilakukan secara sektoral gitu ya. Jadi ya beberapa kementerian mungkin akan untung ketika kementerian-kementerian yang lain sedang untung gitu kan akibat insiden ini. Kira-kira kan begitu. Nah, ini yang kemudian sekali lagi bahwa ya sekarang dalam konteks komunikasi ke publik memang sudah ditunjuk Menko Polhukam sebagai menteri koordinator karena dianggap selama ini komunikasi publiknya tidak baik ketika diwakili oleh kementerian-kementerian sektoral, oleh Kominfo, oleh BSSN gitu kan, sehingga publik yang ada tidak semakin jelas tapi semakin bingung dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah gitu kan. Tetapi sekali lagi bahwa ketika itu punya implikasi yang sifatnya eksekutorial, pelaksanaan suatu rencana program atau rencana pembangunan, dan itu diserahkan sepenuhnya kepada Menko, sering yang dalam banyak kasus itu tidak berjalan secara optimal gitu kan, bahwa koordinasi itu terjadi tapi hanya di level rapat gitu ya, tapi kemudian di level operasionalisasi dari program itu tidak terlaksana koordinasinya itu kan, masing-masing jalan dengan pagu kegiatan dan pagu anggarannya masing-masing, jadi tidak ada sinkronisasi antara satu kementerian lembaga dengan yang lainnya gitu kan. Nah, sekali lagi bahwa jangan-jangan kita memang membutuhkan satu kantor khusus ya, yang memang secara wewenang diberikan tugas untuk melakukan operasionalisasi dari transformasi digital pemerintah gitu kan. Istilahnya kalau di beberapa negara kan mereka membentuk unit yang biasa disebut sebagai
Chief Information Officer gitu ya, satu unit lembaga di bawah kantor presiden seperti halnya KSP yang dia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh proses yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi. Diskusi ini sebenarnya sudah jalan, tapi sekali lagi bahwa sektoralisme di Indonesia itu sudah terlalu kuat gitu kan di antara kementerian lembaga. Jadi ketika akan ada proses integrasi gitu ya, untuk pembagian peran yang lebih jelas, itu kan muncul kekhawatiran dari tiap kementerian lembaga bahwa wewenangnya akan dikurangi, anggarannya akan dipotong dan seterusnya karena wewenangnya dikurangi gitu kan. Nah inilah sekali lagi bahwa kuncinya ada pada presiden sebenarnya gitu kan, karena kan kekuasaan tertinggi eksekutifnya kan ada di dia gitu kan, untuk menentukan langkah dan bagaimana eksekusinya itu kan ada di presiden gitu kan. Nah apakah kemudian dia akan menunjuk satu kementerian yang dia akan mengkoordinasi seluruh bisnis proses dari SPBE, ataukah dia akan membentuk unit baru yang juga berimplikasi pada anggaran atau seperti apa gitu kan, agar lebih jelas, termasuk kemudian topangan-topangan legislasi atau hukumnya untuk bisa menjadi rujukan di dalam bekerjanya operasionalisasi dari SPBE ini. Seringkali misalnya yang jadi soal kan begini, BSSN yang punya tanggung jawab besar dalam konteks keamanan siber nasional itu kan hanya dibentuk menggunakan peraturan presiden gitu kan. Lalu kemudian lembaga yang lain yang merasa bahwa kami menjalankan mandat berdasarkan undang-undang tidak mau berkoordinasi dengan BSSN karena lembaga ini hanya sekelas perpres bukan sekelas undang-undang. Kira-kira kan begitu. Itu jadi soal kalau di Indonesia gitu kan. Nah ini bagaimana menjawab soal-soal itu? Apakah berarti kemudian memerlukan suatu undang-undang yang memberikan ruang yang besar bagi lembaga tertentu seperti lembaga siber untuk proses koordinasi di level keamanan siber atau seperti apa gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa ya operasionalisasi koordinasi itu hanya mungkin ketika presiden juga secara khusus ya, secara serius gitu kan, mengambil peran untuk memastikan operasionalisasi dari target untuk melakukan transformasi digital layanan pemerintahan. Entah kemudian tadi mengembangkan koordinasi berdasarkan pada tugas pokok fungsi kementerian lembaga yang sudah ada, ataukah kemudian membentuk satu institusi khusus yang memang diberikan mandat untuk melakukan koordinasi, memastikan eksekusi dari rencana pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Begitu mungkin Pak Adnan. Oke Mas Wahyudi, soal keberanian Presiden Jokowi mungkin perlu belajar dari Gus Dur ya. Oh, betul. Alih-alih ya membuat lembaga baru, kementeriannya dibubarkan. Nah, karena dianggap tidak signifikan atau tidak relevan untuk isu-isu demokrasi di Indonesia. Jadi saya kira itu adalah insight yang menarik dari Mas Karena kalau Wahyudi. ke depan kementeriannya justru nambah. Nah itu dia, apalagi sudah ada pembahasan untuk merevisi undang-undang kan Kementerian Negara. Sahabat integritas, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Wahyudi Jafar. Tadi poin pentingnya adalah bahwa problem koordinasi itu selalu menghantui pengembangan kebijakan apapun, termasuk pengembangan kebijakan pada konteks digitalisasi pemerintah dan keamanannya. Jadi alih-alih menyelesaikan koordinasi, seringkali jawabannya adalah ada proyek baru untuk menyelesaikan masalah kasuistik ya. Demikian sahabat integritas, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share konten kita jika ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.